Bersama saya lagi Ibu Ella Indino dalam seri pelajaran Jalan Raya Kehidupan. Kita sekarang sudah ada di pelajaran 7 yang diberi topik perkawinan di jalan perjanjian. Pelajaran Highway of Life ini adalah satu pelajaran pemahaman Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Oke, pelajaran 7 ini pembacaannya ada di dalam Kejadian 24. Saya harap saudara-saudara sudah membacanya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, seperti yang kami tahu di dalam kitab suci, tertulis, berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sebab itu kami lagi-lagi datang kepadamu untuk meminta Engkau memberkati kami dalam pemahaman Alkitab hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang berguna, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apalagi Tuhan, firman-Mu itu kami tahu, atau Alkitab-Mu itu yang akan kami buka kali ini adalah kekuatan Allah yang seperti pedang yang bermata dua, dan tidak akan lalu dengan sia-sia. Kami percaya akan kehadiran-Mu di grup PA kami kali ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Apa kabar? Saya harap baik-baik saja. Oke. Bicara soal perkawinan. Perkawinan adalah satu persatuan antara dua lovers. Dan ada pesta perkawinan. Saya paling senang hadir pesta perkawinan kalau melihat pasangan itu bermesra-mesraan, bercinta-cintaan di depan kami. Oke? Dan kami lebih senang lagi sesudah 10 tahun kami melihat orang yang kawin itu masih dan selanjutnya dan selanjutnya. I will love you 1,000 years and more. Oke? Kemudian perkawinan adalah satu persatuan antara dua hati dan dua kehidupan. Allah memimpin. Apakah saudara berpikir bahwa kalau mencari jodoh itu atau mencari jodoh anak itu perlu pimpinan Tuhan? Saya percaya begitu. Kalau kita mengikuti peraturan-peraturan Tuhan, atau kalau bagi kita adalah peraturan-peraturan dari Rasul Paulus, pasti kita dipimpin oleh Tuhan kalau kita berjalan di dalam peraturan-peraturan Tuhan. Oke? Rasul Paulus berkata atau memberi instruksi kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seharusnya jangan mengawini mereka yang belum percaya. Itu peraturan dari Rasul Paulus untuk kita. Mari kita baca. 2 Korintus 6 ayat 14-15. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan kegelapan? Saya kasih contoh simple aja. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan saudara berdoa, di doa makan saudara, kemudian pasangan saudara menertawakan saudara karena dia tidak percaya, itu akan rumah tangga saudara akan begitu tidak menyenangkan. Sebab itu Rasul Paulus berkata, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Dua kepercayaan di dalam satu rumah. Oke? Sekarang dalam journey kita kali ini di jalan perjanjian, kita melihat bagaimana Allah memimpin pencarian jodoh bagi Ishak. Bagaimana Tuhan memimpin Ribka dipinang. Oke? Dan kemudian dalam pelajaran ini juga kita akan menghadiri satu perkawinan antara Ishak dan Ribka. Namun sebelumnya kita melihat sedikit tentang bagaimana Bapak iman kita, Abraham ini menguburkan istri tercintanya ini. Oke,
Nah, hal itu terdapat di dalam kitab Kejadian 23 ayat 1 dan seterusnya. Kali ini kita akan banyak sekali baca firman Tuhan, sebab itu saya tidak taruh musik pada awal rekaman ini. Oke? Sarah hidup 120 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah. Kemudian Sarah mati, dan sesudah itu Abraham bangkit. Sesudah Abraham menangisi istrinya, dia bangkit dan dia mencari kuburan bagi istrinya. Saudara-saudara tahu Taj Mahal di India? Taj Mahal itu adalah kuburan dari seorang raja India yang menguburkan istrinya yang ketiga, yang meninggal ketika anaknya yang ke-14 meninggal dunia sama-sama dengan istrinya. Dan dia membuat satu kuburan atau makam dengan batu marmer putih. Bukan putih, ivory, warna gading gajah. Cantik sekali. Di negara India yang tidak terlalu kaya itu, ada satu bangunan yang begitu indah sampai menjadi salah satu diterima oleh UNESCO waktu itu sebagai bangunan yang bagus sekali. Oke. Nah, Abraham ini ketika dia mau menguburkan istrinya, dia cari tanah. Dia datang kepada Bani Het. Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu, supaya kiranya aku dapat mengantar dan menguburkan istriku yang mati itu. Bikin pendek cerita. Kemudian bangsa itu mengatakan bahwa oh, ambil saja, bikin saja kuburan, tidak apa-apa, karena Bapak ini seorang seorang raja agung di tengah-tengah kami. Kuburkan saja. Tetapi Abraham tidak mau. Bikin pendek cerita, Abraham dia mau membeli tanah kuburan untuk istrinya. Kemudian dia juga mau di satu tempat yang tempat yang bagus, di Mapela dia mau itu dia. Kemudian kita melihat di situ akhirnya mereka izinkan. Kemudian dia pilih lagi satu tempat. Kemudian ada kata-kata, kalau saudara baca di Kejadian ayat 9, supaya ia memberikan kepada gua Mapela miliknya yang telah di ujung ladang. Baiklah, itu diberikan kepadaku. Dia mau bayar itu tanah. Dia tidak mau gratis. Dia mau bayar dengan harga penuh. Full cash. Tidak ada tawar-menawar. Dia mau menguburkan istrinya di tanah yang dia beli. Jadi kalau kita baca terus, ini ada kata-kata full payment. Kemudian ada juga di sana dikatakan bahwa dia menguburkan istrinya di tanah belian, bukan tanah pemberian, bukan tanah hadiah. Saudara-saudara sekalian, di dunia ini banyak sekali orang yang mau gratis, yang mau tidak bayar dan lain sebagainya. Apalagi sekarang di dalam COVID ini banyak sekali hadiah-hadiah. Ada orang yang sudah punya banyak sekali masih lagi mau hadiah. Toh ternyata Abraham berbeda. Dia mau bayar. Dia tidak mau yang gratis-gratis. Bagaimana dengan kita? Mari kita rubah. Karena Alkitab berkata, lebih bahagia memberi daripada menerima. Marilah di zaman COVID-19 ini, kita menjadi pemberi-pemberi. Oke? Kalau kita tuh dapat hadiah dari pemerintah, kita kan bisa juga share kembali. Oke? Nah, saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa menjadi solve problem, menjadi donor-donor untuk orang-orang Afrika yang jauh-jauh dan kita masih bingung bagaimana mau kirim. Tapi kita boleh lihat kiri kanan kita ada orang-orang yang perlu kita bantu. Karena seperti Abraham, dia tidak mau yang gratis-gratis. Ambil saja cukup untuk kita bagi-bagi pada orang. Di dalam masa ini dia banyak sekali orang yang dalam kesusahan. Nah, mungkin itu teman-teman kita. Abraham mau untuk istrinya yang kekasih sesuatu yang bukan gratis. Dia mau memberi harga. Oke? Saudara-saudara sekalian, kita lanjut. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, sekarang di Kejadian 24
kita melihat Kejadian 24 adalah pelajaran kita hari ini, di mana Abraham telah tua dan lanjut umurnya. Serta dia tua, dia lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Jadi Abraham yang tua ini sudah diberkati Tuhan dalam segala hal. Kira-kira segala hal itu apa? Toh? Kalau saya diberkati Tuhan segala hal, kira-kira saya berpikir apa? Abraham diberi umur panjang. Umur panjang itu sama dengan kesehatan. Toh? Dia diberkati dengan umur panjang, sehat. Kemudian keluarganya, segala hal termasuk keluarga. Kita melihat hubungan suami, dia mencintai istrinya. Dia mencintai sampai dia memberi kuburan yang dia bayar. Dia mau kuburan belian, bukan ke kuburan donasi. Atau kuburan yang dicari dengan tidak jujur, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita melihat juga Abraham ini dekat dengan keluarganya. Buktinya waktu dia keluar dari Ur Kasdim, dia membawa keluarganya, Lot. Kemudian dia mempunyai anak Ishak yang patuh. Itu juga diberkati. Anaknya tidak mengamuk ketika dia mau dipersembahkan. Kemudian Alkitab berkata bahwa dia kaya raya. Dia banyak domba, banyak kambing, banyak emas dan perak. Banyak budak laki-laki, budak perempuan. Kemudian dia berkati Tuhan, dia menjadi orang berkuasa. Karena dia mempunyai orang-orang yang membantu berperang juga. Dan dia diberkati Tuhan. Kemudian dia berwibawa, dia dihormati. Hamba-hambanya juga menghormati dia. Abraham diberkati Tuhan. Kemudian Abraham sudah tua, dia mau mencari istri untuk anaknya. Dia memanggil hambanya yang tua, yang paling tua, dan hambanya yang yang menjadi kuasa atas segala miliknya. Begini katanya dalam firman Tuhan, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Jadi dia memberi surat perintah kepada hambanya ini untuk melakukan satu tugas. Ini serius karena bersumpah. Toh? Kemudian supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang mempunyai langit dan bumi. Bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku, kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Jadi dia menyuruh hambanya untuk mencari istri untuk anaknya. Dan dia ordernya atau tugasnya jelas. Jangan ambil dari orang Kanaan. Ambil dari orang dari keluarganya. Saudara-saudara sekalian, ini pilihan dia. Dia pilihan. Ya, setiap orang ada pilihan untuk istri, bagaimana suami, bagaimana, termasuk Abraham ini, dia ada pilihan untuk anaknya. Kemudian lalu berkatalah hambanya itu kepadanya. Dia cek, kalau kita diberi order surat tugas, kita harus pelajari surat tugas. Jangan kita terima tugas, kita tidak mengerti. Seperti sekarang banyak sekali pengacara-pengacara belum mengerti kasus, sudah bicara duit. Toh? Jadi ini hamba Abraham, sebelum dia menerima tugas, dia cek dulu. Dia cek itu tugas. Dia mau memperjelas tugas. What do you mean? Do you mean to say? Toh? Kalau kita dapat order, ada satu percakapan, kita harus mengerti percakapan. Kita harus mengerti, harus cek. Oke. Kemudian dia bertanya. Lalu berkata hamba itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Toh cek toh? Segala macam kemungkinan, masalah-masalah, kendala-kendala dia cek. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Dia tanya. Jadi boleh bawa anakmu itu ke tempat itu. Karena perempuan itu kalau mungkin tidak mau ikut. Tetapi Abraham berkata, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Itu jelas, jangan. Semakin jelas order, surat tugas semakin jelas. Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadamu, serta yang bersumpah kepadaku demikian kepada keturunanmu lah. Akan kuberikan negeri ini.
Dialah juga akan mengutus malaikat itu berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Jadi dia bilang jangan. Karena Tuhan sudah ambil dia keluar dari Ur Kasdim, dari Mesopotamia itu, jangan kembali lagi. Kalau Tuhan sudah memanggil kita meninggalkan dosa, jangan kembali lagi. Begitu juga kira-kira Abraham. Jangan kembali, tidak mau kembali. Anak-anaknya dia tidak mau kembali ke sana. Kemudian, dan dia pasti pimpinan Tuhan. Sehingga dia bilang, malaikat Tuhan akan menyertaimu, hai hamba. Oke? Tetapi, jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu. Jadi, tugas itu tidak tergantung dari hamba. Juga tergantung dari perempuan itu mau terima atau tidak. Seandainya perempuan itu katanya tidak mau terima, tidak apa-apa. Selesailah sumpahmu. Oke? Tetapi janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Dia menerima tugasnya. Yes sir, I'm going to do your order. Oke. Jadi kalau kita mendapat tugasnya mesti cek baik-baik begitu. Kemudian hasilnya, tidak apa-apa. Kalau perempuan itu tidak mau, tidak berhasil, tidak apa-apa. Yang penting kau lakukan. Oke? Terus, hamba Abraham mempersiapkan diri. Dia ambil barang-barang mahal-mahal, barang yang indah-indah, dan dia bawa 10 onta. Setiap kali mau menjalankan tugas, be prepared. Understand your order. Mengerti tugas, baca kembali tugas-tugas dan lain sebagainya. Cek kemungkinan-kemungkinan dan terima. Oke. Kemudian, pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikian ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Kemudian dia tiba di sana. Dia tiba di pintu gerbang dekat sungai. Dia parkir DP mobil, DP onta. Kemudian dia perhatikan. Persis waktu itu perempuan-perempuan dari kota itu datang ambil air. Dan dia melihat. Lalu berkatalah ia. Apa yang dia bikin? Hamba ini, dia berdoa. Dia berdoa. Tuhan Allah Tuanku Abraham. Menarik sekali. Waktu itu banyak sekali ala-ala ilah-ilah. Ala-ala lain. Tapi sebenarnya tidak ada ala lain. Cuma mereka create. Mereka punya mind. Mereka menciptakan Allah yang mereka anggap Allah tidak ada. Sehingga hamba ini berkata, Tuhan Allah Tuanku Abraham. Saudara sekalian, tidak ada Allah lain. Kalau bukan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah yang menjadi manusia dengan nama Yesus Kristus. Kalau ada orang percaya Allah lain, no, not exist. Tidak ada itu. Tidak ada Allah selain Allah yang adalah firman menjadi manusia yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Oke? Hamba ini berkata, ya Allah, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Coba ini doa dari hamba. So close, dekat sekali. Dia seperti bercerita dengan Tuhan. Tuhan, ini tuh anak-anak darah keluar mau ambil itu. Dia bercerita dengan Tuhan. Sekarang banyak sekali doa-doa yang kita dengar di mana-mana. Itu doa marah-marah. Doa yang seperti Tuhan itu jauh sekali. Ya Tuhan berkatilah orang ini. Ya Tuhan tunjukkan Allah. Lantas dia tutup. Amin. Kadang-kadang saya kagetnya doa-doa seperti itu. Seperti tidak ada relationship dengan Tuhan. Tidak ada hubungan. Coba kita lihat doa dari hamba ini. Begitu seperti satu percakapan saja. Dia bilang. Di sini ada berdiri di dekat mata air. Dan anak-anak perempuan Tuhan. Penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Tuhan, kiranya terjadi begini Tuhan. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak.
Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku. Jadi dia bilang, oh Tuhan, kalau standar begini. Dia bercerita Tuhan. Belum dia amin. Belum amin ini. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka. Oh my God, kadang-kadang Tuhan menjawab doa kita cepat sekali. Tuh? Karena doa kita sesuai dengan kehendaknya. Kemudian, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor. Nahor saudaranya Abraham. Saudara Abraham, buyungnya atau pundi-pundinya itu di bawah, di atas baunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya dan seorang perawan. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, Nona, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Oh, jawab Ribka, oh sure. Dia kasih minum. Kemudian dia juga memberi minum kepada unta-unta itu, sama dengan isi bensin. Unta punya bensin adalah air. Minumlah Tuan, maka segeranya diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberikannya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga, kutimba air sampai semua puas minum. Dan dia lakukan itu. Dan orang itu mengamat-amati dengan berdiam untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil. Jadi dia lagi cek dengan Tuhan. Jadi hubungan antara hamba ini dengan Tuhan, dia cek. Mulai dia jalan, dia berdoa. Mulai dia tiba di pintu kota, dia berdoa. Waktu dia sudah menemukan Ribka, dia berdoa lagi, diam diri, mengamati dan lain sebagainya. Dengan orang ini membuat perjalanan yang berhasil atau tidak. Setelah unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting. Hamba itu mengambil anting-anting dan berikan kepada Ribka, anting-anting hidung, setengah shikal, dan memberi satu pasang gelang yang 10 shikal. Kemudian dia tanya, kau siapa? Bapakmu siapa? Apakah saya boleh tinggal? Oh boleh. Kemudian Ribka ini pulang ke rumah dan menceritakan hal itu kepada keluarganya, dan Laban kakaknya langsung pergi mendapatkan hamba Abraham itu. Kemudian dia memanggil, saudara silahkanlah masuk ke rumah kami. Oke. Kemudian hamba ini dia masuk ke dalam rumah. Dia masuk, dia berlari dari gadis itu pergi menceritakan kejadian itu. Kemudian sesudah itu hambanya pergi. Marilah engkau yang diberkati Tuhan, Laban bilang. Mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Jadi Laban mempersilahkan hamba Abraham itu masuk. Kemudian dikasih makan itu unta-unta dan lain sebagainya. Akhirnya mereka menyediakan makanan. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, hamba Abraham itu berkata, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Jadi dia mau berterus terang. Jangan berliku-liku atau maksud ini, tidak bilang, dia mau bilang. Kemudian dia bilang, coba lihat dia bilang. Laban bilang, silakan bilang apa yang kau mau. Lalu berkata dia, aku ini hamba Abraham. Dia mulai dari Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba, dan lembu, sapi, emas, dan perak, budak laki-laki dan budak perempuan. Ini mau melamar ini. Melamar cerita harta. Apa tidak boleh bercerita kekuatan atau kekayaan dari pelamar? Saya rasa perlu, karena kestabilan seorang calon menantu laki-laki itu keluarga perempuan mau tahu. Tidak apa-apa dia ceritakan, supaya keluarga perempuan tahu anaknya yang akan mereka serahkan itu terjamin. Kemudian Sarah istri Abraham melahirkan seorang anak.
namanya Ishak. Dan sekarang Ishak mewarisi semua kekayaan ayahnya. Pertama dia bercerita tentang Abraham punya kekayaan, kemudian dia bercerita tentang Ishak. Jadi jangan takut kawin dengan Ishak. Kira-kira begitu kata-katanya. Oke. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Kemudian dia cerita tentang surat tugas yang diberikan kepadanya. Ini serius kok. Toh? Ini bukan asal-asal jalan-jalan cari-cari menantu. Kemudian dia cerita tentang dia bersumpah, dia taruh dia punya tangan di sini. Kemudian dia juga ceritakan tentang bagaimana dia di tepi kota dekat sumur, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi tanda. Dan kemudian dia juga bilang di sini, sebelum selesai berdoa, Ribka muncul. Semua dia ceritakan. Dia sharing doanya. Kadang-kadang kita ingin sekali, saya pernah mengajar cucu-cucu saya dan saya berkata, "You want to share your prayer? Maukah kau menceritakan kepada saya doamu?" Oh ya. Dan kemudian saya ajarkan. Tetapi, kalau ada doamu yang kau tidak mau share, tidak apa-apa. You can have a secret with God. Kadang-kadang kita rahasiakan doa kita. Tapi kadang-kadang kita share. Oh, tadi saya berdoa begini-begini. Dan Tuhan jawab. Boleh kita share. Nah, hamba Abraham ini men-share doanya. Dan dia juga share tentang bagaimana belum selesai doa. Belum amin. Tuhan sudah kasih tunjuk itu jawaban. Menarik bukan? Apakah saudara ada pengalaman seperti itu? Belum amin. Tuhan sudah jawab. Allah itu baik. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita rasa dekat sekali. How close. Tuhan itu baik. Dia tidak perlu berdoa dengan kata-kata tinggi-tinggi, dengan segala macam teriak-teriak. Biasa saja. Aduh Tuhan, saya sakit kepala. Aduh Tuhan, saya mau bikin ini rekaman Highway of Life. Saya tidak tahu bagaimana mau bikin dia punya loading. Kita bercerita sama Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa lama loading? Kita bercakap dengan Tuhan seperti hamba ini. Biasa sekali. Oke? Seperti kawan. Kemudian dia juga bilang, seandainya ini perempuan tidak mau ikut, apakah boleh bawa Ishak? Tidak boleh. Dia share semua. Sehingga engkau akan mengambil. Oke, semua dia share bagaimana tidak boleh lagi bawa kembali dan lain sebagainya. Akhirnya keluarga dari Ribka menerimanya. Kemudian di sini juga ada waktu mereka minta tunggu dulu 10 hari. Dia bilang, "Nggak usah juga 10 hari. Belakang. Langsung berangkat." Kemudian akhirnya di sini ditanya. Di sini ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan itu, sujudlah ia. Sesudah keluarga itu say yes. Oke, terserah, boleh. Ini mereka percaya bahwa itu dari Tuhan. Langsung ini hamba lagi berdoa lagi. Aduh, dia sujud. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Semua dia doakan. Akhirnya waktu dia sudah lihat, sudah berhasil, the mission accomplished, dia sujud. Ada banyak sekali cara berdoa, sikap berdoa. Ada berlutut, ada angkat tangan. Tapi sikap berdoa yang bersujud itulah harus kita sering-sering lakukan. Tutup pintu kamar, kita sujud kepada Tuhan. Thank you Lord, dan lain sebagainya. Toh, sikap kita important. Ada orang kalau berdoa buka mata, melihat kiri kanan jalan-jalan. Tidak. Sujud menyembah. Hamba Tuhan ini dia sujud menyembah setelah selesai dan sudah dijawab. Kemudian dia memberikan tambah lagi emas, tambah lagi barang, tambah lagi baju dia kasih. Dia shower itu keluarga dari Ribka dengan harta kekayaan dari Abraham dan Ishak. Banyak orang tidak mau, cerita-cerita kekayaan. Tidak apa-apa. Saya kalau ada orang mau cerita-cerita kekayaan, tidak apa-apa. Apalagi orang-orang yang dengan susah payah mendapatkan kekayaan. Dia bangga, dia ceritakan. Hamba Abraham ini menceritakan tentang kekayaan dari Abraham. Apa-apa. Oke. Supaya orang yakin untuk menyenangkan anaknya. Kemudian, lalu waktu sudah baku tawar kapan mau berangkat, keluarga Ribka bilang, tanya kepada
tanya kepada Ribka, apakah Ribka mau atau tidak. Toh? Jadi orang tua boleh atur satu perkawinan, tapi yang menentukan adalah orang yang mau kawin itu. Ternyata itu cerita-cerita di Timur Tengah di mana perempuan itu diperbudak, dijual beli. Orang-orang Tuhan ini tidak. Semakin Kristen satu negara, semakin Kristen satu kelompok, semakin perempuan dihormati. Jadi Ribka itu dihormati, dia tidak ditarik untuk ikut, dia tidak dibayar, dia mau sendiri. Sehingga ditanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawab Ribka, mau. Yes, I will. Jangan malu, banyak sekali perempuan ditanya-tanya lama-lama, padahal sudah mau sekali. Kalau mau bilang mau, kalau tidak mau bilang tidak mau. Saya teringat lagu waktu saya punya mami ajar-ajar dulu. Saya minta maaf ya, saya mau sebut nama suku. Manado saja. William met a Manado niece. Yes, so mommy, yes. William met no, mommy, niece. Jadi kita ini perempuan, yes atau no, bilang. Jangan main-mainkan laki-laki. Dan kemudian sebaliknya. Jadi menarik sekali. Jadi Ribka bilang, ya saya mau. Kemudian langsung mereka mempersiapkan diri. Ribka juga banyak dayang-dayang. Jadi dia punya nani ikut, dayang-dayang ikut. Dia juga ada onta. Dan kemudian mereka pergi. Oh my God. Tentu ada apa di kepala dari Ribka ini. Oh my. Duk. Kira-kira bagaimana ini Ishak ini? Apakah dia tinggi, apakah dia pendek, apakah dia mata hijau atau mata biru, atau dia mata coklat, pukul-pukul. Apakah dia baik-baik, apakah dia tahu menyanyi? Dia pergi. Onta bukan kuda. Pokoknya mereka pergi. Akhirnya dari jauh dia lihat, siapa itu? Oh, itu Ishak. Ishak juga bersama itu. Kemudian dia turun. Waktu dia tahu itu Ishak, dia langsung taruh dia punya cadar. Begini. Akhirnya mereka bertemu. Kemudian ini ini hamba dari Abraham itu kasih report, kasih laporan, dia punya tugas, dia punya perjalanan, dan siapa anak ini begini. Ishak masukkan dia ke dalam rumah ibunya yang sangat dia cintai, dan mereka kawin. Gitu. Kawin tidak terlalu pesta besar. Oke. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita kita juga hampir sama dengan Ribka. Kita juga ini berada di dalam satu journey untuk satu meeting, satu pertemuan, dan pertemuan ini akan terjadi di angkasa. You know that? Sadar itu, excited atau tidak? Apakah saudara tidak satu kali kelak sangkakala akan berbunyi dan muncullah Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah mati dibangkitkan dulu, baru kita sama-sama diangkat ke surga, dan kita akan melihat Jesus Christ face to face, muka dengan muka, orang yang kita belum pernah, seseorang penolong juru selamat yang belum pernah kita lihat, hanya kita rasakan saja. Benar? Besok belum. Sebentar, belum juga Tuhan Yesus datang. Tapi kita kena. Setiap kali saya dapat sakit, kemudian saya rasa, sudah mau mati. Saya excited, oh my God, I'm gonna see you. Kau akan melihat engkau, oh Tuhanku. Wajah dengan wajah Tuhan. Tuhan yang mengasihi saya, Tuhan yang menyelamatkan saya akan lihat. Jadi kita ini sama, kita sementara berjalan menuju semakin hari semakin dekat akan pertemuan itu. Mari kita baca. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, 17, dan 18. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.
ada pertemuan itu. Dan kita semua harus excited. Itu the blessed hope. Hari yang menyenangkan itu. Dia berbeda dengan kedatangan Tuhan Yesus untuk bangsa Israel sesudah itu. Yang diawali dengan masa sengsara besar. Itu berbeda. Untuk kita berbeda. Kita ini program yang berbeda. Sebenarnya program Israel sudah selesai kira-kira 2000 tahun yang lalu. Tetapi bangsa Israel menolak sehingga bangsa bukan Yahudi dicangkokkan. Sehingga kita mempunyai program sendiri. Oke? Kemudian ayat 8. Excited. Itu the blessed hope. Hari yang menyenangkan itu. Dia berbeda dengan kedatangan Tuhan Yesus untuk bangsa Israel sesudah itu. Yang diawali dengan masa sengsara besar. Itu berbeda. Untuk kita berbeda. Kita ini program yang berbeda. Sebenarnya program Israel sudah selesai kira-kira 2000 tahun yang lalu. Tetapi bangsa Israel menolak sehingga bangsa bukan Yahudi dicangkokkan. Sehingga kita mempunyai program sendiri. Oke? Kemudian ayat 8. Sehingga kita mempunyai program sendiri. Oke? Kemudian ayat 8. Bangsa bukan Yahudi dicangkokkan. Sehingga kita mempunyai program sendiri. Oke? Kemudian ayat 8.